Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Om Priyadi. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga ada manfaatnya. Teman-teman yang baru gabung, jangan lupa sedekahnya 1 subscriber buat catatan guru. Cek juga video-video sebelumnya, barangkali ada video yang bermanfaat buat teman-teman. Karena hampir setiap hari 2-3 video kita update untuk program PPG guru tertentu ini. Jangan lupa juga follow Instagramnya di catatanguru.id ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjalin meskipun secara online. Nah, teman-teman ya, H-1 proses pembelajaran mandiri di PMM. Apa yang harus dilakukan? Baik, kita akan jelaskan di sini biar semua teman-teman bisa mempersiapkan diri. Sekali lagi kita informasikan untuk teman-teman yang lolos di PPG guru tertentu tahap ketiga ini ya, teman-teman. Jadi untuk proses pembelajaran mandiri itu berlangsung dari tanggal 23 September sampai 4 November 2024. Artinya teman-teman cukup banyak waktu untuk menyelesaikannya. Jadi sekali lagi, ketika nanti teman-teman bisa akses PMM-nya, contohnya seperti ini, kalian tidak perlu terburu-buru. Oke, sekali lagi tidak perlu terburu-buru dalam menyelesaikannya. Nanti teman-teman bakal ada sertifikat pendidik di PMM-nya seperti ini. Klik saja, maka nanti akan ada modul pembelajaran yang harus diselesaikan. Kalau di piloting 1, piloting 2 itu ada 3 modul ya. Semua jurusan, baik yang ada di SD, SMP, SMA, SMK maupun jurusan-jurusan tertentu, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PGSD dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Itu ada 3 modul. Akan tapi untuk BK, SMK dan PAUD itu agak sedikit berbeda modulnya. Hanya ada 1 atau 2 yang sama seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman nantinya besok ya tanggal 23 sudah bisa masuk ke laman ini, maka yang perlu teman-teman perhatikan adalah yaitu terkait tentang proses penyelesaiannya. Jangan teman-teman kerjakan 3 modul itu atau 3 modul ini dalam satu kaligus. Maksudnya dalam satu hari itu selesai semua. Nah, jangan seperti itu, karena ada timeline-nya yang harus teman-teman ikuti. Sekali lagi, kalau bisa di minggu pertama teman-teman belajar dulu semuanya dari modul 1, modul 2, dan modul 3. Itu di minggu pertama. Kemudian lanjut lagi minggu kedua, itu dalam barulah teman-teman membuat jurnal pembelajarannya. Nah, contohnya kita contohkan seperti ini teman-teman. Kita contohkan. Jadi ini adalah modul 1, modul 2, modul 3. Di dalam modul ada topik. Ini topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Di dalam topik itu ada video maupun materi pembelajaran. Bagaimana cara menyelesaikannya? Teman-teman cukup klik saja seperti ini. Nah ya, apakah ini perlu diisi? Ada beberapa LPTK yang meminta ini untuk diisi, tapi ada juga banyak LPTK yang meminta ini hanya untuk asumsi pribadi aja, maksudnya konsumsi pribadi aja untuk disimpan di Google Drive masing-masing. Mau dikerjakan juga tidak menjadi masalah, tidak dikerjakan juga tidak jadi masalah. Tapi ada memang LPTK yang mewajibkan untuk dikerjakan. Nah, nanti di sini bakal berwarna abu-abu ya. Tapi ketika teman-teman buka misalnya videonya seperti ini, maka secara otomatis ketika sudah selesai videonya, yang berwarna abu-abu yang di sini akan tercentang, maksudnya akan berubah menjadi warna hijau ya. Nah, ketika di sininya sudah selesai semua, maka di akhir pembelajaran teman-teman itu ada latihan pemahaman. Ada latihan pemahaman, ada 10 soal, dan usahakan ini benar semua ya teman-teman ya. Karena berdasarkan informasi, soal-soal yang ada di latihan pemahaman maupun post test nantinya itu yang nanti bakal diujikan di UKP PPG pada saat UTBK-nya. Oke, kita ya keluar saja. Kemudian apakah di sini contohnya misalnya aksi nyata. Apakah perlu membuat aksi nyata di setiap topik? Tidak. Jadi aksi nyata atau jurnal pendidikan hanya dibuat satu aja, satu modul ya teman-teman, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa nanti dimasukkan ke dalam jurnal teman-teman. Bisa dimasukkan ke dalam jurnalnya. Oke, seperti itu. Jadi di sini tidak ada pembuatan jurnal. Pembuatan jurnal nanti ketika modulnya selesai ya teman-teman ya. Kemudian di akhir ada cerita reflektif, yaitu apa sih yang teman-teman peroleh
dari kegiatan yang teman-teman lakukan. Akan tapi memang di setiap topik itu beda-beda ceritanya atau pertanyaannya. Contohnya misalnya topik 1, Bapak Ibu Guru sebelum melanjutkan pembelajaran ke topik 2, refleksikan apa yang sudah Bapak Ibu Guru pelajari pada topik 1. Ceritakan bagaimana prinsip UBD dalam membantu Bapak Ibu Guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan apa tantangan yang dihadapi. Nah, seperti itu nanti diuraikan saja teman-teman. Dan ini sudah kita berikan contohnya ya, nanti kita akan spill di akhir video. Nah, oke, jadi ini topik 2, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini ada juga dokumen, ada video, kemudian ada latihan pemahaman, ada cerita reflektif. Nah, kita lihat ternyata berbeda cerita reflektifnya. Pertanyaannya ya, sebelum mengakhiri sesi pada topik ini, ekspresikan pengalaman yang Bapak Ibu miliki selama menjadi guru dalam merancang pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi melalui cerita reflektif. Nah, oke. Ceritakan bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi yang relevan di kelas Bapak Ibu Guru sehingga diyakini dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini kita udah kasih contoh juga buat teman-teman, tapi nanti detailnya bakal kita sampaikan di akhir video. Tuntas ya. Nanti ketika telah selesai 4 topik ini, maka nanti akan ada post test teman-teman. Post test 1, post test 2, dan post test 3. Ini contohnya post test 1 ada 5 soal saja. Nah, ini kita udah dapat full semua ya. Dan ini ada kunci jawabannya. Nanti kita akan share di akhir video teman-teman, di gimana cara aksesnya. Nah, ini udah dapat 25 full semua ya. Alhamdulillah dapat 100 semua tuh. 5 soal aja post testnya. Tapi ya lumayan menguras otak juga. Kemudian nanti akan ada ketika sudah selesai semua topik ini, maka ada yang harus teman-teman kerjakan biar nanti bisa ikut UKPPG, yaitu jurnal pembelajaran. Nah, prinsip pengajaran dan asesmen umum. Ini contohnya seperti ini. Diklik saja, maka nanti akan ada pertanyaan teman-teman. Tuh, ini deskripsi nanti kita buat ya. Kemudian ini refleksi. Nah, ini dokumennya nanti bakal diupload oleh teman-teman sekalian tuh, ya. Nah, kita sudah buatkan, juga sudah kita pandu ya, contoh-contoh realnya di lapangan itu seperti apa, sudah kita buatkan buat teman-teman sekalian. Jadi tidak perlu khawatir untuk tidak bisa ya, karena semua pasti bisa. Nah, di sini sama juga nanti akan ada jurnal pembelajaran. Yang ketiga juga ada jurnal pembelajaran. Jadi jurnal pembelajaran itu satu aja teman-teman. Jadi jurnal pembelajaran itu satu aja di satu modul. Kalau 3 modul berarti ada 3 jurnal yang harus kalian buat. Nah, untuk memudahkan teman-teman di kelas ID itu udah lengkap banget ya. Nah, untuk memudahkan teman-teman, jadi di kelas ID itu udah lengkap banget ya. Contohnya misalnya ini ada di jurnal 1 contohnya. Nah, tinggal di ATM saja. Amati, tiru, dan modifikasi. Ini udah lengkap banget nih. Sama dengan aksi nyatanya juga, sama dengan reflektif, sama dengan umpan baliknya juga. Ada juga yang kedua, misalnya itu jurnal pembelajaran sosial emosional. Ini udah lengkap juga teman-teman, tinggal di ATM saja. Dan ini ada 50-an plus ya, yang seperti ini yang teman-teman bisa akses di kelas ID. Kemudian ini jurnal 3 masih dalam proses loading. Oke, ini ya. Ini tinggal diadopsi saja. Tapi sekali lagi untuk piloting dari 2 mulainya dan 3 teman-teman itu diusahakan menggunakan Word aja teman-teman, menggunakan Word ya. Tapi kita sudah buat template-nya. Nanti kita akan share ya. Dan sudah ada di kelas ID. Nah, ini untuk cerita reflektifnya di topik 1, modul 1 itu apa? Ini udah kita kasih jawaban buat teman-teman biar lebih mempermudah. Ada juga kunci jawaban seperti ini. Nah, ya kunci jawaban seperti ini. Nah, kunci jawaban itu ada lengkap semua dari modul 1, modul 2, dan modul 3. Nah, ini modul 1 itu di materi 17. Kunci jawabannya sampai post testnya semua. Materi 18 itu kunci jawaban modul 2. Dari latihan pemahaman sampai post testnya juga. Kemudian materi 19 itu adalah modul 3. Dari latihan soal, latihan pemahaman, sampailah post test. Udah lengkap semua. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Jadi tidak mungkin teman-teman itu sama atau plagiat ya. Tidak ada mungkin. Karena kita sudah buatkan di materi 14 ini template Word ya, untuk pembuatan jurnal pendidikan. Kita akan spill seperti apa ya teman-teman ya.
Oke, ini masih memuat materi. Jadi nanti kalau ada keterangan memuat materi seperti ini, teman-teman tunggu saja. Ini karena mungkin banyak yang akses jadi agak sedikit delay ya, teman-teman. Ditunggu saja. Nah, maka akan muncul seperti ini nih. Template pembuatan jurnal pembelajaran modul 1 2 3 PPG Piloting 2024. Diklik saja teman-teman, diklik saja seperti ini. Nah, sudah lengkap ya. Ini Word-nya, ini PDF-nya. Nah, misalnya PDF 1 atau modul 1 ini udah lengkap nih, jurnalnya seperti apa. Kemudian di cover itu apa-apa yang yang berisi ya teman-teman. Kemudian aksi nyata ini kan teman-teman harus isi secara mandiri. Jadi tidak bisa teman-teman ya, insya Allah semuanya nggak plagiat. Jadi teman-teman yang ngerjakan bukan orang lain. Kemudian ini materi UBD itu terdiri dari apa? Bisa berisi pengertian, tujuan, langkah-langkah pembelajaran dan lain sebagainya. Ini udah kita rancang buat teman-teman. Kemudian rancangan pembelajaran itu adalah modul ajarnya atau modul atau RPP-nya disesuaikan saja. Kemudian sebagai informasi untuk modul 1, modul 2 dan modul 3 itu tidak menggunakan RPP ya, teman-teman. Karena kita tidak diminta untuk merancang pembelajaran. Nah, di sini adalah dokumentasi kegiatan. Nah, dokumentasi kegiatan bisa foto kegiatan Bapak Ibu bersama rekan guru untuk terkait rancangan kegiatan belajar Bapak Ibu yang dipilih atau disampaikan kepada peserta didik. Nah, reflektif foto saat mengajar dan foto kegiatan pembelajaran. Nah, umpan balik dari teman sejawat, tanggapan guru lain terkait rancangan pembelajaran yang ingin Bapak Ibu sampaikan ya. Reflektif Bapak Ibu setelah membuat rancangan pembelajaran, foto saat mengajar. Ini nanti seperti ada yang keliru ini. Nanti kita akan benarkan ya teman-teman ya. Di Word-nya itu udah benar. Kemudian misalnya di modul 3, nah ini jurnal pembelajaran, ini udah ada template-nya juga. Sudah ada template-nya. Nah, materi PPABK ya, reflektif. Kesan mendalam yang Bapak Ibu rasakan ketika mempelajari konsep PPABK dan menyampaikannya kepada guru lain untuk menyampaikannya. Udah kita buat konsep di sini harus ada dokumen kegiatan. Nah, gitu maksudnya umpan balik. Nah, ya. Jadi sangat sederhana kalau teman-teman belajarnya di kelas ID. Kemudian ada juga ini kumpulan banyak teman-teman di bagian materi 16 ya. Klik saya seperti ini. Jadi di materi 16 itu kumpulan Nah, lagi membuat materi. Jadi kumpulan jurnal-jurnal yang sangat-sangat bisa membantu teman-teman. Jadi contoh itu dari Piloting 1 dan Piloting 2. Ini kumpulan aksi nyata dan jurnal pendidik. Klik saja linknya seperti ini, teman-teman. Nah, itu banyak ya. Banyak banget ya. Banyak banget ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada update juga di sini. Nah, nanti kita akan tambahkan juga setiap pekan 2 hari sekali. Bisa juga template-nya tadi yang teman-teman bisa akses. Ini ada. Kemudian Piloting tahap 2. Nah, ini ada jurnal pendidikannya. Kemudian juga ini ada kumpulan RPP juga. Kemudian ada untuk SMK juga ada nih. SMK contohnya ya teman-teman ya. Kemudian ini jurnal untuk yang lain-lainnya. Ini yang PAUD. Nah, ini PAUD nih teman-teman. Lengkap juga. Nah, ya. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman sekalian. Jadi bagaimana cara aksesnya? Nah, cara aksesnya teman-teman sangat mudah. Yang pertama, silahkan langsung saja ke kelas ID tanpa spasi ya. Di Google enter saja seperti ini. Kemudian pilih pada bagian pertama yang ini. Nah, kemudian teman-teman karena pendaftar baru atau user baru, teman-teman klik daftar di sini. Oke, kemudian di sini daftar akun baru ya. Di keterangan daftar akun baru ini ada nama, email dan password serta konfirmasi password. Kemudian langsung nanti klik daftar. Usahakan emailnya itu yang aktif. Dikhawatirkan nanti teman-teman lupa, bisa langsung reset passwordnya. Kemudian kalau sudah daftar langsung tinggal masuk sekarang seperti ini. Maka akan ada 3 menu beli kelas, kemudian kelas saya, dan ada pengaturan. Teman-teman ke menu beli kelas di sini, kemudian cari kelas yang berjudul PPG ini ya, PPG Daljab 2024 guru tertentu piloting atau prajab. Nah, lihat kelas saja seperti ini teman-teman. Oke, di sini ada kelas ini mencakup apa saja? 20 materi pembelajaran, 260 soal latihan, dan 431 soal tryout. Dan ini bakal terus diupdate ya. Yang paling penting adalah ini bisa diakses seumur hidup. Kemudian juga untuk harganya teman-teman ini masih sangat-sangat didiskon ya. Dari harga 250 itu dapat diskonan 150.000 teman-teman. Jadi kalian cukup bayar 100.000 aja. Tapi ini masih bisa didapat diskon ketika teman-teman menggunakan kode promonya untuk bulan September aja, yaitu PPG 2024. Kemudian teman-teman klik terapkan di sini ya. Kita coba klik terapkan. Kita klik terapkan. Nah, maka akan berubah menjadi 95.000. Kalau sudah, teman-teman klik bayar saja.
Nah, maka akan diarahkan ke metode pembayaran. Yang pertama bisa melalui transfer bank, bisa melalui wallet, bisa melalui pembayaran QR. Nah, untuk transfer bank bagaimana? Teman-teman pilih banknya. Misalnya Bank Mandiri di sini ya. Maka teman-teman bisa transfer ke virtual account number yang ini. Oke, kemudian ini nama virtual account-nya. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya kalau ke Bank BNI, ya udah teman-teman bisa akses langsung virtual account number-nya ini, kirim melalui ini. Kemudian ini nama virtual account-nya. Jadi sangat sederhana. Nanti 2 detik kelasnya akan terbuka secara otomatis. Ini melalui wallet, teman-teman bisa pilih walletnya apa saja. Ini melalui pembayaran QR, tinggal di barcode saja. Nah, seperti itu ya teman-teman informasinya. Jadi setiap akun itu beda-beda. Nah, kalau sudah nanti teman-teman bisa akses kelasnya di menu kelas saya. Oke, di menu kelas saya, dan ini bisa diakses melalui HP. Ini tidak dikirim filenya, tapi teman-teman akses full. Jadi jika ada update terbaru, teman-teman bakal mendapat update tersebut. Cukup beli 1 kali aja. Nah, ini ada materi pembelajaran, ada latihan soal juga di sini sampai 50, nanti bakal terus diupdate. Kemudian di sini ada juga tryout. Nah, mudah-mudahan dengan fasilitas ini dapat mempermudahkan teman-teman dalam menyelesaikan program PPG Guru Tertentu ini. Terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.